Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabarnya? Hari ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahi berkah. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang pahalanya tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah tiada. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang sedekah jariah. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar istilah ini, tapi sudahkah kita benar-benar memahami makna dan keutamaannya? Yuk, kita bedah bersama-sama. Secara sederhana, sedekah jariah adalah amalan sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bahkan setelah orang yang bersedekah itu meninggal dunia. Kata jariah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya mengalir. Jadi, bisa dibayangkan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Pahala dari amalan ini akan terus kita terima di alam akhirat. Selama apa yang kita sedekahkan itu masih memberikan manfaat bagi orang lain. Ini adalah sebuah investasi abadi, investasi akhirat yang keuntungannya tidak bisa diukur dengan materi duniawi. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini menjadi landasan utama betapa dahsyatnya kekuatan sedekah jariah. Bayangkan, saat kita sudah tidak lagi bisa beribadah, saat jasad kita sudah terkubur di dalam tanah, ada sebuah rekening pahala yang saldonya terus bertambah. Subhanallah, luar biasa sekali bukan? Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk sedekah jariah itu? Apakah harus selalu dalam bentuk uang atau harta yang melimpah? Nah, ini yang menarik. Ternyata sedekah jariah itu cakupannya sangat luas. Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah membangun atau ikut serta dalam pembangunan masjid. Setiap kali ada orang yang sholat, mengaji, atau melakukan ibadah lain di masjid tersebut, pahalanya akan mengalir kepada kita yang ikut berkontribusi dalam pembangunannya. Bahkan, jika kontribusi kita hanya 1 sak semen atau beberapa buah batu bata, selama masjid itu berdiri dan digunakan untuk beribadah, selama itu pula, pahala akan terus kita dapatkan. Contoh lainnya adalah membangun atau menyediakan sumber air bersih, seperti sumur atau fasilitas air minum untuk umum. Di banyak daerah, air bersih masih menjadi barang yang langka dan mahal. Ketika kita menyediakan akses air bersih untuk mereka, setiap tetes air yang mereka gunakan untuk minum, mandi, berwudu, atau memasak akan menjadi aliran pahala yang tak terputus untuk kita. Ini adalah amal yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, mewakafkan tanah juga termasuk sedekah jariah. Tanah yang diwakafkan bisa digunakan untuk berbagai keperluan umat. Misalnya untuk membangun sekolah, panti asuhan, rumah sakit, atau bahkan untuk pemakaman umum. Selama tanah tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, pahalanya akan terus mengalir kepada si pewakaf. Ini adalah cara untuk membuat harta kita menjadi abadi dan bermanfaat bagi banyak orang lintas generasi. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan atau sebarkan juga bisa menjadi sedekah jariah. Misalnya, kita menulis buku yang berisi ilmu pengetahuan yang baik, membuat konten edukatif di internet, atau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Selama ilmu itu terus diajarkan dari satu orang ke orang lain, selama buku kita masih dibaca, dan selama video kita masih ditonton dan memberikan manfaat, pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Jadi, jangan pernah pelit untuk berbagi ilmu yang kita miliki, sekecil apapun itu. Memberikan Al-Quran atau buku-buku agama ke masjid, musola, atau lembaga pendidikan juga merupakan bentuk sedekah jariah yang luar biasa. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran yang kita wakafkan akan menjadi pahala bagi kita. Bayangkan jika Al-Quran itu dibaca oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang secara bergantian.
Sungguh tabungan pahala yang tak terhingga nilainya. Sekarang mungkin ada yang bertanya, tapi saya tidak punya banyak harta. Bagaimana saya bisa melakukan sedekah jariah? Sahabat, jangan berkecil hati. Sedekah jariah tidak melulu tentang nominal yang besar. Esensinya adalah kebermanfaatan yang berkelanjutan. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Misalnya, kita bisa patungan dengan teman-teman untuk membeli beberapa Al-Quran dan menyumbangkannya. Atau kita bisa ikut berdonasi, meskipun hanya dengan nominal kecil, untuk program pembangunan sumur atau masjid. Di era digital seperti sekarang, banyak sekali platform donasi online yang terpercaya, yang memudahkan kita untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek kebaikan. Bahkan, menanam pohon pun bisa menjadi sedekah jariah. Pohon yang kita tanam akan memberikan banyak manfaat, yang menghasilkan oksigen, menjadi tempat berteduh bagi manusia dan hewan. Dan jika itu adalah pohon buah, buahnya bisa dinikmati oleh siapa saja yang lewat. Setiap manfaat yang dihasilkan oleh pohon tersebut, pahalanya akan sampai kepada kita. Sungguh, rahmat Allah itu sangat luas. Penting untuk kita ingat, niat adalah kunci dari setiap amalan. Lakukanlah sedekah jariah dengan niat yang tulus dan ikhlas, hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau dianggap dermawan. Keikhlasan inilah yang akan membuat amalan kita diterima, dan pahalanya menjadi berlipat ganda. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan, dan sedikit kelapangan rezeki, marilah kita manfaatkan untuk menabung amal jariah sebanyak-banyaknya. Harta yang kita miliki sesungguhnya bukanlah yang ada di rekening bank atau di dalam brankas kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang akan kita bawa mati, yang akan menjadi penolong dan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Sementara harta yang kita simpan di dunia, pada akhirnya akan kita tinggalkan dan menjadi hak ahli waris. Jadi, mari kita ubah mindset kita. Jangan lagi memandang sedekah sebagai sesuatu yang mengurangi harta. Sebaliknya, pandanglah sedekah, terutama sedekah jariah, sebagai sebuah investasi terbaik yang pernah kita lakukan. Investasi yang tidak akan pernah merugi, investasi yang akan menjamin kebahagiaan kita di kehidupan yang abadi kelak. Coba kita renungkan sejenak saat kita sudah berada di alam kubur, sendirian dalam kegelapan, tiba-tiba datang aliran cahaya pahala yang menerangi kubur kita. Cahaya itu berasal dari masjid yang pernah kita bantu bangun, dari sumur yang airnya terus mengalir, dari ilmu yang pernah kita ajarkan. Betapa bahagianya kita saat itu. Itulah buah dari sedekah jariah yang kita tanam semasa di dunia. Sahabat semua, semoga pembahasan kita kali ini bisa membuka wawasan dan menginspirasi kita semua untuk lebih giat lagi dalam beramal soleh, khususnya dalam menanam investasi akhirat melalui sedekah jariah. Mulailah dari apa yang kita bisa, sekecil apapun itu. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah untuk membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan dari Allah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.